Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mimin, asisten pribadi Pak Mustafa Ganteng. Semoga pada pagi hari ini Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, serta terkabul semua hajat-hajat kita. Amin. Sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Yunal A'azom, Nabi penghulunya para nabi, yaitu Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para sahabatnya dan keluarganya. Wabil khusus kita para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin amin, ya robbal alamin. Pada video kali ini yaitu kita akan belajar di bab 9 tentang mereka yang sedang judulnya itu mereka yang sedang belajar di halaman sekolah ya, yaitu they practice pettigemen in the yard. Mereka sedang latihan pettigemen. Pettigemen itu salah satu teknik bela diri dengan menggunakan senjata gitu. Oke. Baik, agar dapat dimengerti dengan apa yang kita belajarin, yaitu tentang fasilitas sekolah dan aktivitas sekolah. Oke, langsung aja ya kita simak. Check it out. Sebelum kalian menyaksikan video selanjutnya, jangan lupa diklik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian bisa mendapatkan video-video terbaru, hasil buah kreatif dari guru kita tercinta Pak Mustafa Ganteng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak yang Bapak cintai, semoga kalian semua pada hari ini selalu Allah berikan kesehatan serta panjang umur dalam taat, agar bisa belajar terus menerus dalam keadaan sehat ya. Oke, baik. Pada pelajaran bahasa Inggris ini kita akan masuk ke unit 9 ya, unit 9, karena di akhir semester 1 kemarin kita telah belajar unit 8 ya. Sekarang kita masuk ke unit 9, tepatnya halaman 64. Kalian bisa sambil menyimak buku kalian agar semua yang Bapak sampaikan kalian bisa pahami semua ya. Oke, unit 9. They practice pettigemen in the yard. Bab 9 materinya yaitu judulnya mereka berlatih patigaman di halaman ya gitu, nggak ada halaman sekolahnya, tapi keterangannya nggak ada halaman, tapi menurut gambar dia di samping halaman sekolah gitu ya. Oke, patigemen pasti petigemen kalian nanya ya, petigemen itu apa? Pak Mustafa sedikit membocorkan gitu ya. Petigemen itu mungkin kalau kalian cari di kamus nggak ada ya. Petigemen ini merupakan salah satu teknik bela diri atau dalam pencak silat ya, atau dalam apa gitu. Dia umum petigemen ini dia salah satu teknik dengan menggunakan senjata tajam gitu ya. Nah, karena kita masih SD, petigemen di sini makanya dia menggunakan teknik stick ya diambilnya. Nah, itu juga merupakan senjata tajam. Senjata tajam ini
bukan berarti yang tajam-tajam aja ya, tapi ini salah satu teknik bela diri dengan menggunakan senjata, begitu kurang lebihnya. You will learn school facilities, school activities, fatigue. Di sini kita akan belajar tentang fasilitas sekolah, tentang aktivitas sekolah, dan tentang fatigue ya. Oke, kalian bisa melihat gambarnya di samping, bukan di samping, di bawah ya, halaman 64. Yang di halaman sekolah itu, di situ ada beberapa anak yang sedang latihan gitu. Oke, kita langsung masuk aja ke text 1. Text 1, listen to and repeat after your teacher. Dengarkan dan ulangi setelah guru kalian. Karena kita masih belajar dari rumah, jadi kalian hanya cukup mendengarkan lalu mengikuti atau mengulangnya sendiri ya. Oke, number 1, look at the picture. Kalian bisa melihat gambar nomor 1 ya, classroom. Classroom adalah ruang kelas, library, perpustakaan, cafeteria, kantin, schoolyard, halaman sekolah, teacher's room, ruang guru, parking lot yang nomor 6 ya, maaf, nggak kebaca nomornya. Nomor 6 parking lot, saya ulang kembali. Nomor 1 classroom, number 2 library, number 3 cafeteria, number 4 schoolyard, number 5 teacher's room, number 6 parking lot, number 7 principal's office, number 8 laboratory, number 9 restroom. Baik, kita artikan satu-satu. Nomor 1, pada gambar nomor 1 yaitu ruang guru, ruang kelas. Classroom itu ruang kelas, library perpustakaan, cafeteria kantin, schoolyard halaman sekolah, teacher's room ruang guru, parking lot tempat parkir, principal's office itu ruang kepala sekolah, laboratory dia ruang laboratorium gitu, restroom ini yang biasa kalian pakai ya, restroom dia jadi kamar kecil gitu ya. Bukan, jangan diartiin satu-satu. Kalau diartiin satu-satu ruang istirahat begitu ya, bukannya di kamar kecil tempat istirahat gitu. Jangan, bukannya, tapi dia digabung, restroom itu kamar kecil begitu ya maksudnya. Oke, tadi udah Pak Mustafa artiin satu-satu dan kalian bisa mengulangnya kembali, dan sebisa mungkin kosakata ini harus kalian hafal ya, karena biar mempermudah kalian mengartikan atau nanti saat ujian kalian dapat memahaminya. Oke, baik, kita lanjut ke text 2, tugas 2 ya. Complete the sentences with the correct school facilities. Number 1 is an example. Lengkapi kalimat dengan fasilitas sekolah yang benar. Jadi kita di sini diminta untuk melengkapi fasilitas sekolah yang ditunjukkan oleh gambar. Jadi kalian mengisi sesuai gambar. Kita lihat contohnya, number 1 is it is a library. Itu sebuah perpustakaan. Nah, jadi di nomor 1 ini dilihat, oh ini ada buku, ada meja. Oh, berarti seperti di halaman sebelumnya, di halaman 64, yaitu sebuah perpustakaan. Jadi kalian tinggal hanya menambahkan fasilitas sekolah sesuai dengan gambar ya. Dan nomor 2 kita lihat, oh ini gambar apa?
Nah, kalian bisa mengisinya ya. Tentu sudah tentu Pak Mustafa yakin kalian pasti bisa ya. Oke. Kita lanjut ke text 3. Tugas ketiga. Tugas ketiga ini kita nggak banyak mengerjakan ya, tapi dia hanya disuruh membaca dengan keras ya. Biasa ini ketika kita ada di ada di kelas baru bisa kita membacanya. Tapi boleh kalian di sini membaca keras di rumah gitu ya. Tapi asal jangan teriak-teriak ya. Oke. Number 3, read aloud. Baca dengan keras. Number 1, we have classes in the classroom. Number 2, we borrow books in the library. Number 3, we observe scientific experience in the laboratory. Number 4, we practice petigament in the schoolyard. Number 5, we park bicycles in the parking lot. Number 6, we eat in the cafeteria. Oke, kita artiin satu-satu ya. Kita lihat gambar nomor 1, ini ada seorang guru dan seorang murid. Artinya we have classes in the classroom. Kami mempunyai tempat belajar di kelas, begitu ya. Number 2, we borrow books in the library. Kami meminjam buku-buku gitu, ada 2 ya. Nah, kami meminjam buku-buku di perpustakaan. Number 3, we observe scientific experience in the laboratory. Kami melakukan penelitian atau pengamatan ilmiah, percobaan pengamatan ilmiah di laboratorium begitu ya. Nah, itu ada anak yang menunjukkan dia lagi melihat salah satu material gitu atau benda-benda ya yang ditelitinya di penelitian ilmiah ya. Biasanya dia IPA gitu ya. Oke, number 4, we practice petigament in the schoolyard. Kami latihan petigament di halaman sekolah. Nah, begitu. Nah, petigament tadi adalah teknik bela diri dengan menggunakan senjata gitu ya. Nah, di sini digunakan senjatanya apa? Stick gitu atau tongkat gitu. Number 5, we park bicycles in the parking lot. Kami park itu taman ya. Taman kami parkir gitu ya. Kami sulit ya. Nyimpan gitu atau nitip gitu ya. Kami nitip sepeda di tempat parkir gitu ya. Oke, itu dan kalian bisa melihat tuh ada gambar P tuh dan sepeda gitu karena masih SD jadi yang diparkirin sepeda gitu ya. Number 6, we eat in the cafeteria. Kami makan di kantin gitu ya atau cafeteria gitu ya. Nah, kalau yang tahun kemarin biasanya dipakai kantin, tapi kalau ini sekarang tempat kita beli makanannya diganti jadi cafeteria gitu, lebih modern. Oke. Jangan lupa nanti di tugas 2-nya kalian bisa melengkapi ya. Oke, baik. Oke, baik, kita masuk ke text 4 ya. Describe each picture in the sentences. Look at the example. Nah, di sini kita nggak banyak mengerjakan ya. Jadi di sini hanya kita menggambarkan pada masing-masing gambar ya, sesuai dengan fasilitas sekolahnya dan aktivitas sekolahnya. Seperti contoh yaitu the observe scientific experience.
Jadi penelitian percobaan penelitian ilmiah gitu ya. Nah, it is a laboratory. I observe scientific experience in the laboratory. Jadi itu adalah sebuah laboratorium. Saya melakukan percobaan pengamatan ilmiah gitu ya. Di laboratorium itu apa yang diamati seperti material-material, terus benda-benda alam, atau tergantung dari tujuan apa yang akan mereka capai di laboratorium itu ya. Banyak penelitian IPA itu bisa tentang benda-benda, terus bisa tentang spesies atau benda-benda yang sangat kecil yang tidak bisa dilihat mata, itu bisa diteliti di laboratorium banyak ya. Oke, pemirsa perasa, kalian pasti sudah paham ya, karena dari sebelumnya sudah ada penjelasan ya. Oke, langsung masuk ke teks 5. Di teks 5 ini match the pictures with the correct activities. Nah, di tugas 5 ini juga kalian cuman mencocokkan gitu ya. Mencocokkan kalimat mana yang sesuai dengan fasilitas dan aktivitas sekolah gitu ya. Fasilitas sekolah lah. Kalian bisa mencocokkan di situ, tinggal menarik garis ya. Nanti setelah kalian menonton video ini, kalian bisa langsung mengerjakan tugas-tugas seperti itu ya. Oke, sangat mudah ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke halaman 69, yaitu di halaman 69 juga di sini kita hanya disuruh tugasnya membaca dan mengartikan sedikit-sedikit ya. Oke. Nah, jadi kalian bisa melihat artinya ini, mulai belajar yang punya kamus boleh buka kamusnya ya. Nah, kalian sedikit-sedikit jadi menambah kosakata. Jadi ada belajar dan ada perjuangannya ya. Jadi kalau Pak Mustafa kasih tahu semua, jadi kalian belajarnya sedikit ya. Jadi alangkah baiknya ketika kalian menemukan artinya sendiri, maka kalian akan bisa belajar dan mengingat begitu ya. Dan di sini practicing P3Men, kalian bisa membaca, terus setelah membaca kalian bisa mengisi pertanyaannya di bawah ya, dan juga dilanjutkan di halaman 70. Di situ ada kosakata sedikit ya, word bank ya, word bank, yaitu kosakata kalian bisa melihat di situ yang nggak tahu artinya, tapi ketika nggak ada kalian bisa mencarinya dengan menggunakan kamus ya. Oke, jadi tugasnya di sini Pak Mustafa menyuruh kalian mencari arti, setelah itu mengerjakan gitu ya. Oke, baik, karena Pak Mustafa yakin kalian pasti bisa. Done. Thank you for watching this video. Hope all of you can understand.